Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakul lahu ajran. Orang yang mahir bersama Al-Qur'an maka bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta' fihi wa huwa 'alaihi syakun, orang yang bacaannya terbata-bata dan berat baginya melafalkan huruf demi huruf, lahu ajron, baginya dapat 2 pahala. Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis itu paling tidak membagi manusia, membagi orang yang beriman menjadi 2 berhubungan dengan Al-Quran. Ada yang al-mahir, ada yang yatata'ta. Ngomongnya aja pun udah terbata-bata hati ya. Maka yatata'ta itu artinya terbata-bata. Al-mahir kan enak ngomongnya al-mahir, lancar ya, mahir. Yatata'ta terbata-bata. 2 kelompok dengan 2 balasan yang berbeda. Yang al-mahir ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Yang kedua lahu ajron, baginya hanya 2 pahala. Ya, pahala pertama pahala belajarnya, yang kedua pahala kesungguhannya. Itu ajron itu. Pasti semua kita berharap mudah-mudahan kita masuk di kelompok yang pertama. Al-mahir. Nah, al-mahir dalam pengertian yang luas bukan saja sekedar mahir membaca, ya, tapi lebih kepada tujuan Quran itu diturunkan. Karena Quran diturunkan tujuannya untuk hudal lil alamin, menjadi pedoman bagi semesta alam, menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mengubah predikat kita menjadi kelompok al-mahir dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga insyaallah Allah anugerahi kita safaratil kiramil bararah. Kalau kebersamaan kita dengan kiram dan bararah, mulia dan berbuat baik, maka insyaallah inilah yang akan mewarnai kehidupan seseorang itu. Dimanapun dia berada selalu dalam kiram mulia, dimanapun dia berada selalu dalam konteks baroroh, berbuat baik. Ketika haji dan umroh maka dia disebut dengan mabrur. Ketika berhubungan dengan hablum minan nas, khususnya kepada kedua orang tua, dia disebut dengan birrul walidain. Ketika nanti secara luas lagi disebut dengan abror. Kan yang kita minta watawaffana ma'al abror, wafatkan kami bersama kelompok abror, ya, orang-orang yang berbuat baik. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ayat 44. Ini pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi, sekaligus ancaman kepada siapapun yang berniat, berkeinginan untuk mengada-adakan sesuatu atas nama Allah. Jangankan atas nama Allah, atas nama Rasul saja saya sudah sampaikan hadisnya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-ada sesuatu dan menghubungkan itu dari aku, kata Nabi, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Itu.
Apatah lagi mengada-adakan sesuatu yang mengalamatkan atau mengatasnamakan Allah. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, kalau mereka mengada-adakan ucapan atau sebahagian ucapan atas nama kami, kata Allah. Karena kalau kata kalau itu kan baru sampai di situ, belum dijelaskan apa konsekuensinya. Kan kalau itu kan syarat. Kalau ada yang mengada-adakan pembicaraan, sebagian pembicaraan mengatasnamakan kami, kata Allah, berarti kan kita nunggu nih. Apa sanksinya? Kalau itu berupa yang negatif. Kalau hal-hal yang positif, apa balasannya? Sampai situ ya. Ayat ke-45. La akhazna minhu bil yamin. Nah, la akhazna minhu bil yamin ini jawab dari walau. La akhazna minhu bil yamin. Bismillah. Ada kata-kata baru? Ini Pak, tiap kata itu sebut-sebutnya misalnya lah itu apa, apa mungkin ini atau Oke. Sebelum sampai ke sana, kira-kira setelah kita begini, nih ada nggak kata-kata yang baru? Kayaknya nggak ada. Oke. Tapi kita coba telusuri. Yamin apa yamin artinya? Kanan. Minhu darinya. Bi dengan. Bil yamin berarti dengan tangan kanan. La. Nah ini la yang lam panjang. Ini bukan lam alif. Bukan lam alif ini. Kan alifnya ada baris. Sungguh kan? Sungguh. Gitu. Akhazna yang kita tahu di sini huruf za-nya mati. Maka berarti na-nya ini sebagai fa'il. Berarti akhaza ini adalah fi'il. Fi'il madi. Fi'il madi. itu bacanya la akhadna. La akhazna, makanya la-nya boleh panjang. Bukan mat. Ini kan kalau kita seakan-akan seperti begini kan? Oke? Seakan-akan seperti ini kan? Kalau la ini kan berarti yang dipakai cuma satu lam. Alifnya membuat lamnya jadi panjang. La, baik tidak maupun jangan. Ya, dia asalnya lam a. Gini. Karena lam sama alif itu kan bisa digabung tuh. Maka jadinya seperti ini dengan syarat ininya alifnya di baris. Akhoza asal katanya. Akhoza ya khuzu. Kalau perintahnya yang paling sering kita temukan khuz. Khuz. Amar. Khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ini perintah untuk mengambil zakat. Khuz, ambillah artinya. Akhaza artinya mengambil. Jadi kalau akhazna kami mengambil. La sungguh. Nah, la ini, la yang berarti sungguh ini adalah jawab syarat. Syarat itu
huruf atau Huruf. huruf, Pak? Huruf. Huruf syarat. Ya. Huruf syarat. Apa huruf syarat ini tadi? Lau. Lau. Ya. Nah, ayat 44. Apa syaratnya? Ayat 44. Lau. Lau. In. Itu sama-sama huruf syarat. Maksudnya ke huruf. Jadi kalau kita sebut lau, in, harfu syartin. Harfu syartin. Hasyartin, to. Syartin itu syarat. Ini harfu syartin. Nah, Setelah harfu syartin pasti ada harfu. setiap ada huruf syarat pasti ada jawab syarat. Oke, kita kembangkan itu dulu ya. Satu aja dulu pelajarannya. Setiap ada huruf syarat pasti ada jawab syarat. Jawab syarat itu termasuk huruf juga. Huruf juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ada huruf syarat di sana? Apa? Iza. Lau, in, iza. Ini saya hapus. Iza. Itu ketiga-tiganya hampir sama diartikan kalau jika. Kan gitu? Iza juga jika apabila. Nah ketika dia diterjemahkan apabila, maka dia berarti bukan huruf syarat. Kan iza ada dua. Bisa artinya jika, bisa artinya apabila. Ketika diartikan apabila, maka dia bukan huruf syarat. Tapi kalau dia diartikan jika, maka dia berarti huruf syarat. Kalau huruf syarat berarti ada jawab syarat. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan telah datang. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau akan menyaksikan manusia masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih. Nah itu dia. Fa-nya huruf jawab. Apabila itu kan juga syarat itu, Pak. Iya. Iya, tapi nanti berbeda. Nanti dia bisa merupakan keterangan waktu. Gitu. Tipis ya. Jadi iza apabila pertolongan Allah telah datang. Ketika pertolongan Allah telah datang, maka fasabbih, fa-nya ini adalah jawab, maka bertasbihlah. Jadi fa-nya itu fasabbih, fa-nya itu adalah huruf jawab. Dari syaratnya iza. Di ayat ke-44 syaratnya adalah lau. Kalau la akhazna, sungguh pasti. Jadi adanya la akhazna ini karena adanya lau. Oke? Atau kalau kita simpulkan, adanya ayat 45 merupakan konsekuensi dari ayat 44. Ayat 44 tadi adalah pengandaian. Kalau ada orang yang mengada-adakan ucapan atas nama Allah. La akhazna, pasti kami mengambil. Ini juga diterjemahkan bukan dalam artian mengambil. Mengambil di sini mengambil tindakan. Mengambil tindakan dari yang dilakukan di ayat 44. Maka kalau diterjemahkan apa dia? Akhazna di sana.
Apa? Kami? Nah, sekarang dari mengambil menjadi memegang. Dari mana datangnya coba? Munculnya bil yamin. Gitu. Jadi akhadha asal tadi artinya apa? Mengambil. Kemudian kita lihat terjemahan itu artinya memegang. Kok dari mengambil jadi memegang? Dari mana? Karena adanya yamin. Bil yamin apa artinya? Dengan tangan kanan. Jadi yamin itu tangan kanannya Allah maksudnya. Iya. Bukan si manusia ya. Bukan. Bil yaminnya di sini kembali kena kami. Ini yaminnya sina. Kenapa nggak tangan kiri, Pak? Iya, betul pertanyaannya. Betul pertanyaannya. Jadi munculkan aja pertanyaan-pertanyaan. Nah, itulah yang menjadi pembuka ilmu. Sekarang kita bertanya, mengapa bukan tangan kiri? Mengapa tangan kanan? Sekarang dalam penggunaan sehari-hari. Menunjukkan apa biasanya? Kesungguhan. Iya, kanan biasanya disebutkan dengan baik, kesopanan. Itu kalau tangan dalam artian tangan. Oke, tangan kalau diartikan dengan tangan ini. Kalau tangan diartikan dengan kekuasaan, Perhatian penuh. nah begitu. Itu tangan kanannya presiden itu. Nggak mungkin tangan kanan presiden jalan-jalan itu maksudnya. Yang dimaksudnya orang kepercayaan, gitu. Kalau di sini konteksnya, kalau tangan kanan dengan tangan kiri biasanya kalau disebut dengan kekuatan, biasanya mana yang lebih kuat? Secara umum pasti mengatakan yang kuat tangan kanan. Nah, ini karena di sini maksudnya Allah di sini maksudnya, kami dengan kekuatan kami akan mengambil sanksi darinya. Nyanya di sini siapa? Takawwala. Paham? Takawwala yang mengada-adakan walau takawwala alaina ba'dul aqawil. Minhu hu-nya di sini dhamir hu itu kembali kepada takawwala. Yang mengada-adakan ucapan. Iya, Pak. Minhu bukan alaihi. Bukan alaihi tapi minhu. Tuh bahasanya. Muncul banyak pertanyaan kalau kita sudah tahu. Mengapa tidak alaihi? Mengapa minhu? Minhu di sini artinya kami akan mengambil tindakan darinya. Kami akan dengan penuh kekuatan akan meminta pertanggungjawaban darinya. Gitu. Ya kalau diganti kepadanya juga nggak berubah arti juga. Nggak berubah arti tapi berbeda. Minhu darinya kan dia yang ini. Dia yang berbuat. Yang mengada-ada tadi. Yang berbuat tadi. Jadi la akhazna, makanya ini kembalinya penggunaan kata ini. Mengambil darinya. Paham nggak? Bukan mengambil atasnya. Kalau mengambil atasnya maling namanya. Mengambil darinya karena yang tadi misalnya ini sesuatu ini punya Pak Edi. Punya Pak Edi saya ambil. Ya. Kemudian Pak Edi mengambil ulang. Kalau saya ke Pak Edi namanya alaihi. Paham? Saya ke Pak Edi, itu punya Pak Edi. Saya ambil namanya alaihi. Tapi kayak yang punya Pak Edi tadi ada di tangan saya, diambil balik oleh Pak Edi, minhu. Paham?
Oke? Ketelitian bahasa. Bil yamin di sini menggambarkan akan kekuatan, menggambarkan akan kekuasaan. Ya, sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh benar-benar atau pasti kami akan mengambil tindakan, mengambil darinya apa yang diambil taqwala tadi. Ya, Pak. Boleh kalau saya bisa ditafsirkannya begini. Karena sebetulnya ucapannya itu dia hoax lah. Lalu Allah dengan menggunakan jalan sebab yang utama, entah ambil dari malaikat, entah penguasa gitu ya, ditugaskan oleh Allah untuk mengungkapkan kembali, membongkar bahwa itu hoax. Ya. Kira-kira gitu. Makanya tadi bukannya itu lewat tangan didatakan jalan sebab yang sangat kuat untuk membongkar. Nah, ini kita memahaminya sudah dengan konsep seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau Allah menggunakan kata kami, ya, kalau Allah menggunakan kata kami berarti lebih menekankan kepada kekuasaan. Tapi kalau penekanannya kepada aku, maka lebih kepada kehebatan. Tuh, bedanya. Lebih kepada kehebatan. Tapi kalau kami lebih kepada kekuasaan. Sehingga seakan-akan Allah mengatakan di sini, kami dengan kekuasaan kami, ditambah lagi dengan kata yamin di sini. Dengan kekuasaan kami akan mengungkap kembali dari si pembuat hoax itu kebenaran yang sesungguhnya. Nah, untuk menambah rambu-rambu ruang berpikir kita supaya lebih luas, ayat 44 adalah penyebab, ayat 45 adalah akibat. Sebab akibat. 44 itu adalah negatif, kan kalau kita tahu ada punish and reward. Betul? Gitu. Karena ini berkaitan dengan yang negatif, maka di sini adalah punishnya ayat 45, sanksinya. Jadi Ustaz, jadi seperti hukum ya. Ya. A maka akan B. Ya. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan kita misalnya sangat sedih melihat kezaliman terjadi, orang yang memutarbalikan ayat itu, kita nggak punya kekuatan apa-apa, pasrah aja sama Allah. Ini sudah jadi hukum. Allah nanti akan cabut ungkapan kedustaan. Iya. Dan jangan dusta saja. Dan ada dua kata yang menguatkan. Maka kalau kita lihat dalam terjemahan itu pakai kata dan pasti. Ada kata pasti di sana. Pertanyaan kita, dari mana kata pasti? Pertama, ini bentuknya bentuk madi. Ancamannya bukan dalam bentuk mudhari'. Paham? Itu belum terjadi, tapi Allah sudah lukiskan dengan kata telah. Sehingga di situ dalam bahasa namanya difahami sebagai pasti. Misalnya beda, misalnya lana khuzu. Kan artinya kami mengambil juga dalam bentuk mudhari'. Akhadha ya'khuzu kan? Nah, karena tadi akhadna subjeknya adalah kami, sekarang kita ubah menjadi mudhari'. Jadinya na'khuzu minhu bil yamin. La na'khuzu minhu bil yamin. Beda. Kami akan itu belum ketara kepastiannya. Makanya dalam konsep kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang akan datang dalam bentuk lampau. Itu untuk manusia, karena manusia tidak bisa memastikan. Hanya Allah. Nah, kalau Allah mengatakan sesuatu yang akan datang dalam bentuk lampau, artinya pasti. Ada tiga. Pertama, penggunaan bentuk lampau pasti. Kedua, ada huruf taukid la.
Ketiga ada yamin. Ini ancamannya bukan main-main. Gitu loh. 3 kata penguatnya. Maka kalau kita lihat terjemahannya, maka pasti benar-benar kami akan mengambil mereka. Gitu. Fahim? Ayatnya pendek. Tapi penjelasannya panjang. Dan kita bisa merasakan hebatnya, luar biasanya ayat ini dengan kaidah-kaidah tadi. Kalau kita cuma baca terjemahannya ya nggak akan berasa itu. Iya? Gitu. Ya, Pak. Kalau saat ini kami masih berhadapan dengan Pak Ustaz, kan tidak suka Pak. Nah, untuk mendapatkan kedalaman dari isi dari ayat-ayat ini, kami mendapatkan dari mana Pak? Apa mungkin tafsir? Tafsir pun tidak terlalu dalam biasanya. Satu bahasa, Pak. Bahasa. Kalau saya sebutkan, saya rekomendasikan tafsir-tafsir, Bapak juga nggak nemu seperti yang tadi. Nggak ada. Karena tafsir itu persoalannya ketika dia harus menjelaskan ke orang kan, melalui tulis, menjelaskan ke orang lain melalui tulisan. Maka ada proses di situ. Orang itu, audien itu diasumsikan dari level bawah sampai level atas. Sehingga memilih bahasa sederhananya nggak mudah. Kalau kita lihat misalnya Al-Maraghi, itu sangat simpel sekali menerjemahkan. Karena orientasinya ke bawah. Dan itu sebabnya biasanya jarang dipakai untuk literasi dalam tulisan-tulisan ilmiah. Jalalain itu biasanya tidak dipakai itu untuk tulisan-tulisan ilmiah. Itu. Kenapa? Karena terlalu sederhana bahasanya dan sulit dicari rujukan. Karena itu untuk dari yang rumit ke sederhana, ini kan ada proses ini di sini. Tapi kalau kita dengan modal bahasa yang seperti tadi, nanti kita bawa kepada terjemahan itu, nanti baru ketemu itu. Oh. Apakah ini masuk ke ranah ilmu balaghah di kitab ini menafsirkan. Nah, kalau bahasa tingginya saya sengaja tidak menyebut itu, takut supaya nanti terkesannya sulit gitu. Gitu. Saya sengaja banyak yang agak kamuflase lah, Pak. Ya berarti kita ini TK terus Pak. Enggak. Kita tetap dalam kondisi tadi, tapi saya harus menjaga psikologi supaya karena begini orang belajar nahu sorof coba. Beda nggak Pak kesannya? Oh yuk kita belajar bahasa Arab. Satu. Yuk kita belajar nahu sorof. Kesan diterima orang beda nggak? Beda. Kalau bahasa Arab itu masih ada gak mudah-mudahnya gitu loh. Tapi kalau sudah disebut nahu sorof, waduh. Nah, saya memilih bahasa-bahasa yang jangan sampai orang mengatakan aduh gitu. Kan kalau disebut dengan majas, balaghah, ya dan sebagainya, itu kan kita sudah terlalu menganggap momok itu bahasa-bahasa seperti itu. Tapi sebenarnya apa yang kita pelajari ini tinggal itu betul-betul diaplikasikan ketika menerjemahkan dan memahami. Itu udah masuk lah itu semua. Dan itu sebabnya saya selalu mengambil begini. Kalau misalnya bahasa kita, karena belajar bahasa harus bercermin dari bahasa kita. Kalau saya sehat, maka kan kalau pasti ada maka. Kan kita tidak saya belum nyampe pelajaran bahasa Indonesia saya dulu. Ini kalau ini huruf syarat, maka ini jawab syarat. Saya belum nyampe ke sono belajar bahasa Indonesia saya. Apa enggak saya nggak tahu dah. Kalau saya sebut nggak ada nanti saya salah, tapi saya belum pernah nyampe gitu.
Nah, ini kendala-kendala kita kesulitan masuk ke sini. Tapi sebenarnya yang kita pakai sehari-hari nggak begitu tinggi banget. Kalau saya sehat, maka insya Allah saya datang. Gitu. Kan analisa itu kan adanya di situ. Pakar-pakar apapun pasti menggunakan kata itu. Apalagi misalnya yang berkaitan dengan menganalisa sesuatu yang akan datang. Bagaimana orang bisa memprediksi sekian puluh tahun yang akan datang? Dari mana? Dari indikasi. Kalau ini begini, maka ini begini. Ini kan kausalitas semua. Kalau maka. Kalau namanya huruf syarat, harfu syartin, maka adalah jawab syarat. Saya ulang lagi. Sebenarnya kita sudah punya, walaupun namanya belum seperti tadi. Ya, itu walaupun namanya saya tidak sebut tadi. La sungguh. Taukid. Taukid artinya penegasan. Akhozna ini kan ancaman. Ancaman itu untuk yang akan datang. Mengapa untuk yang akan datang Allah menggunakan bentuk madi? Kan akan muncul pertanyaannya. Ya. Untuk yang akan datang, kalau yang akan datang itu digunakan dalam bentuk madi, ini berarti menggambarkan kepastian. Dan yang boleh menggunakan kata seperti ini hanya Allah. Manusia nggak boleh. Manusia tetap menggunakan fi'il mudhari' untuk yang akan datang. Kedua, penggunaannya tadi. Ketiga, dengan kata kami. Ya. Keempat, dengan kata yamin. Nah, membahas itu semua, yang jelas kita harus tahu konteks ayat dulu. Jadi, memahami detail itu jangan lupa. Kapan kita bisa memahami detail, harus tahu konteksnya secara luas dulu. Baru kita bisa memahami detail. Jangan langsung ke detail. Ini belum tentu temanya apa, tapi kita tiba-tiba sudah membahas detail. Itu dapat dipastikan kemungkinan salahnya lebih banyak daripada benernya. Tapi kalau kita sudah dapat gambaran umum, kemudian kita mulai dari rinci, insya Allah nggak akan keluar dari umum ini tadi. Konteks ayat ini adalah ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taqawwala. Ayat ke-45 ini menggambarkan begitu beratnya balasan bagi orang yang taqawwala. Nah, kalau balik lagi, kalau kaum musyrikin Mekah mengatakan bahwa ayat Quran ini sebahagian adalah ucapan Nabi, itu kata Allah. Jadi ini berlaku. Ya, baik bagi Nabi maupun bagi siapa saja yang mengadakan taqawwala, maka dia akan berhadapan dengan 45-46. Ayat 45, ayat 46. Fahim? Apakah ini bid'ah apa? Gimana, Pak? Yang bid'ah ini mengada-ada. Tapi ini dalam Al-Quran. Kalau mau disebut bid'ah bisa juga. Tapi di sini tidak bisa juga disebut bid'ah. Jadi bisa disebut, kalau diartikan bid'ah artinya sesuatu yang tidak ada jadi ada, gitu. Dan kebetulan ini bid'ahnya berkaitan dengan Allah. Dan awalnya tadi adalah yang dituduhkan adalah Nabi Muhammad. Jadi kalau dalam bahasa kami Riau namanya ini pukul anak sindir menantu. Faham? Kan mereka, itu kan sebahagian Quran itu kan ucapan Nabi Muhammad. Dijawab oleh Allah. Bukan hanya sekedar menjawab ini, tapi berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang menjadi pelaku taqawwala, sekalipun dia Nabi gitu loh. Itu dia.
Itulah apa namanya keuniversalan hukum itu, berlaku bagi siapa saja tanpa pengecualian. Dan ini yang diaplikasikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lau anna Fatimah ta'ala syarik laqata'tu yadaha. Kalau Fatimah itu kan putri kesayangan Rasul. Kalau Fatimah nyuri, pasti aku potong tangannya. Faham? Gitu. Nabi mencontohkan. Ini kalau kita sekarang kan enggak. Kalau orang lain hukum ditegakkan. Ketika berkaitan dengan keluarga, tumpul. Fahim? Oke. Yang mana Pak? Jamak. Jamak. Yumnun. Yamin tadi tinggal kita mencari kapan yamin itu dalam pengertian. Karena di awalnya akhozna ini bahasanya juga pakai bahasa fleksibel, maka yaminnya juga harus difahami secara fleksibel. Yamin di sini bukan hanya menggambarkan keterangan tempat sebelah kanan atau keterangan benda tangan kanan. Ya. Kalau diartikan dengan lemah dan kuat, maka yamin artinya kekuatan. Kalau jujur dan khianat, maka yamin diartikan dengan jujur. Luasan ya. Dan pada akhirnya manusia kalau kita lihat dalam surat Al-Waqi'ah, ada ashabul yamin, ada ashabush. Nah itu dia kata kuncinya. Apakah yamin di sini sama dengan yamin di sini? Ada kesamaan, walaupun tidak sepenuhnya. Coba kalau ini kita ceramah di depan umum halayak ramai, kira-kira nyambung nggak? Kalau ini kajian begini kita buat jadi kajian umum dengan jamaah yang banyak, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Yakin saya yang banyak tidur daripada yang meleknya. Karena kenapa saya bicara berani agak bahasanya lebih tinggi? Karena kita udah tahapnya udah ikuti, gitu loh. Maka kalau saya lebih senang, semakin tinggi pengetahuan audiens saya, semakin senang saya. Bukan saya bilang hebat, pasti dia ada kontrol kan gitu. Gitu. Kalau saya salah pasti akan ditegur. Dan ngomong pun enak. Ketika berhadapan di bawah tadi kita ada nih mengolahnya tadi. Disitulah saya bilang tadi hebatnya ahli tafsir itu bukan soal dia menafsirkan ini saja. Tapi mengambil bahasa yang mudah difahami orang itu. Makanya kemudian tafsir dibagi-bagi lagi. Ada tafsir penekanannya kepada bahasa. Ada tafsir penekanannya kepada bahasa. Ada tafsir penekanannya kepada hukum. Ada tafsir penekanannya kepada akhlak. Karena begitu luasnya Quran itu. Perlu hati-hati artinya, karena itu kan si penafsir itu mengambil istilah yang kira-kira bisa ditangkap dengan mudah oleh kelompok tertentu yang diasumsikan menjadi pembacanya. Jadi saya pernah baca di terjemahan itu yang misalnya qul huwallahu ahad, qulnya itu katakanlah lalu dalam kurung Muhammad, katakanlah ya Muhammad. Itu penafsiran dari si penafsir. Tapi kalau kita mengikuti itu secara serampangan, seolah-olah ayat itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad. Padahal kul itu perintah yang berlaku untuk semua orang. Ya. Segalanya punya ilmu kan gitu. Segalanya punya ilmu. Jadi belajar tafsir pun makanya tafsir yang direkomendasikan itu tafsir yang begini, yang bisa dipertanggungjawabkan. Apa tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan? Itu salah satu di antaranya dia mendapatkan literasi, dia mendapatkan kesimpulan itu berdasarkan dari mana?
Dan biasanya menurut ayat sekian, menurut hadis, menurut satu, jangan lupa, pasti dia tidak langsung ke ayat itu. Dia melalui perantaraan ulama-ulama sebelumnya. Gitu. Nah, ini nyambung ini. Sanadnya nyambung ini. Gitu. Tapi berdasarkan Al-Qur'an ayat sini, berdasarkan hadis ayat ini, dia tidak menyebutkan ulama yang sudah membahas itu. Tiba-tiba dia muncul di sini. Ini kemungkinan salahnya besar ini. Maka biasanya menurut ini. Artinya seorang penafsir harus meyakini ada orang yang lebih duluan dari dia yang telah berusaha secara mendedikasikan dirinya untuk menangkap pesan-pesan Allah. Nah, kemudian di dalam nanti baru dijelaskan di mana kelemahan dan kekurangannya. Fahim? Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhazna minhu, ya kan yang menariknya tadi minhu, bil yamin, dengan tangan kanan. Fahim? Artinya bisa dipahami ini? Ya. Nah, coba kalau sekarang kita dari semua penjelasan saya tadi buat bahasa sederhana dalam bentuk tulisan. Gampang nggak? Makanya lebih gampang secara langsung begini. Ketika kita membuat dengan bahasa tulisan itu nanti kalau ini. Makanya sampai hari ini saya belum menemukan satu format. Kan banyak yang minta kepada saya. Saya pernah ditelepon dari Bandung. Ustaz, dia ikut tadabbur. Afwan, mau nanya. Kira-kira kami yang jauh ini kan kalau cuma ikut Zoom kan cuma 2 kali seminggu. Kira-kira kami bisa dapat nggak buku panduan tadabbur itu? Saya sudah berkali-kali pengen coba nulis, nggak nemu. Karena dia 5 in 1 itu kan baca, hafal, kaji, fahami, hayati. Berarti kan harus mencakup ini. Satu ayat itu harus dibahas dengan 5 hal ini. Menjelaskan tentang tahsin. Gitu? Menjelaskan tentang tafsir. Belum lagi masuk bahasa Arab. Dan kenyataannya dalam perjalanan bukan 5 lagi sekarang. Sudah 10. 10 in 1. Ini sudah sampai membahas lebih detail begini, ini sudah berapa banyak? Paham nggak? Nah, jadi kadang-kadang takut begitu ditonjolkan ke unsur bahasanya, orang malah buyar dari isinya. Ditonjolkan ke isinya, orang dapat isinya, lupa metode bahasanya. Kalau yang seperti sebulan setahun sekali di Masjid As-Salam, saya coba beberapa kali buat tulisan-tulisan itu. Tapi satu ayat itu selembar, satu ayat pendek itu selembar penjelasannya. Nah, ini bayangin coba kalau surah Al-Haqqah kita tulisin. Fahim? Begitu luas ininya tadi. Tapi di luar dari itu, apa sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan melalui tadabbur ini? Supaya kita bisa merasakan keluasan ini. Gitu. Supaya kita menghargai nanti, kita menghargai ilmu. Betapa luas ternyata. Dari ilmu tahsinnya begini, dari ilmu ininya begini, dari ilmu bahasanya begini, dari tafsirnya begini. Ya, Pak. Yamin itu karena yamin itu jamak, jadi membuat saya paham dari bertanya-tanya sangat lama sekali. Allah dengan 2 tangannya gitu, seolah-olah Allah punya 2 tangan, maksudnya seperti apa nggak ketemu. Yang sekarang rasa-rasanya sepertinya saya jadi paham bahwa ini yaminnya ini jamak, artinya tangan kanannya Allah itu banyak, artinya tidak boleh ditafsirkan sebagai tangan seperti tangan manusia. Tapi Allah punya 2 metode atau punya 2 kelompok pasukan.
salah satu pasukan itu ya golongan kanan ini, kelompok kanan ini yang nanti sekali-sekali dapat tugas untuk mengambil hoax dari orang yang telah melakukan hoax itu untuk mengungkapkan kembali bahwa yang dilakukan oleh orang-orang itu adalah hoax lewat kelompok Yamin. Ya, makanya tafsir kita itu terbagi secara umum menjadi dua. Ada tafsir tekstual, ada tafsir kontekstual. Kalau tafsir tekstualnya itu nggak akan berkembang. Itu, ya udah, nggak ada penambahan lagi. Gitu. Tangan ya tangan, Allah punya tangan ya Allah punya tangan, Allah di atas ya Allah di atas. Makanya dalam kehidupan sehari-hari terbagi menjadi dua ini. Ada orang yang mengartikan tangan Allah ya tangan Allah, tapi jangan pernah disamakan tangan Allah dengan tangan manusia. Satu. Ada yang mengartikan tangan Allah itu artinya kekuasaan. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Sesuai dengan ini kita. Kalau kita balikin lagi, bagaimana mungkin kalau kita menjadi laisa kamitslihi syai'un, tidak satu pun yang semisal dengan Allah. Lah kalau disebut tangan ya pasti tangan dalam persepsi manusia. Karena manusia nggak mungkin bisa memahami sesuatu di luar dirinya, di luar dari ininya dia. Satu, kalau kita lihat 99 Asmaul Husna itu kan kalau kita bagi cuma dua, Pak. Yamin, shimal. Paham nggak? Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, nanti ada Allah Al-Jabbar, Allah Al-Qahhar, Allah Al-Aziz. Jadi dua itu menggambarkan kuasa. Ingat, ketika Nabi Ibrahim didebat ya oleh kaumnya, menyatakan siapa Tuhan? Kata Nabi Ibrahim, Tuhanku adalah yang mematikan aku. Apa kata kaumnya lagi? Kalau begitu aku juga bisa mematikan. Ini mematikan di sini maksudnya beda. Mematikan yang maksud di sini membiarkan hidup. Kata Nabi Ibrahim nggak nyambung ini. Ya, ini nggak nyambung ini. Maka dipilih oleh Nabi Ibrahim, Tuhanku menerbitkan matahari dari barat, terbit di barat. Oh, menerbitkan dari timur, menenggelamkan di barat. Coba dibalik. Bisa nggak Tuhan kamu menerbitkan di barat, menenggelamkan di fabuhitalladzi kafar. Orang kafir itu tercengang. Kalau Allah hanya bisa mematikan, Allah nggak maha kuasa. Maka disebut Allah menghidupkan dan dua hal yang berbeda, baru kuasa namanya. Fahim? Kalau Allah jadikan satu surga saja, Allah nggak kuasa. Kalau Allah jadikan kedua-duanya, baru kuasa. Nah, ini yang disebut dengan yamin tadi, kekuasaan. Oke. Kalau mau didalam-dalamin lagi bisa 3 kali pertemuan hanya satu ayat ini. Tapi tadi yang ingin saya sampaikan adalah kita punya alat untuk bisa merasakan dalam diri kita sendiri betapa luar biasanya firman Allah itu. Gitu. Karena ketika kita mengatakan shadaqallah itu sesungguhnya harus dipenuhi oleh rasa kagum. Yuk, coba kita bercermin di situ. Ketika kita mengatakan shadaqallah, itu pikiran kita seharusnya dipenuhi oleh rasa kekaguman. Sudahkah ada rasa kekaguman itu ketika kita mengucapkan shadaqallah? Apa yang membuat seseorang bisa kagum? Itu dia kata kuncinya.
Ini kita enggak, makanya tadi kalimat sadaqallahnya pun seringan sekali. Sadaqallahul azim. Ringan. Karena dia hanya membenarkan dalam bentuk keyakinan, bukan dalam bentuk ilmu. Yakin kok semua ini firman Allah, yakin kok kalau semua ini benar. Makanya kami ucapkan sadaqallah. Gitu. Iya, iman, ilmu harus jalan. Sekarang kita berharap tasdik, pembenaran melalui ilmu, pembenaran melalui iman. Ketika itu digabung, maka muncullah kekaguman. Fahim? La akhadna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin. Ya. La akhadna minhu bil yamin. Lagi. La akhadna minhu bil yamin. Oke, kita teruskan dulu. 46. Summa laqata'na minhul watin. Oke, ada la lagi di sini. Betul? Sama la. Ini juga. Ini bentuk madi, ini juga bentuk madi. Berarti kata dasarnya qata'a. Qata'a yaqta'u. Qata'a artinya memotong. Rasul mengatakan tadi hadis tadi tentang Fatimah, pengandaian kalau Fatimah mencuri. La qata'tu yadaha. La qata'tu, sungguh aku potong, pasti aku potong. Tahu pastinya mana? Ini bentuknya bentuk madi. Yadaha, tangannya. Katakan dia lagi, qata'a. Summa kemudian la qata'na, pasti kami potong, minhu, darinya. Oke, kata kerjanya apa tadi? Qata'ah. Subjeknya siapa? Kami. Memotong itu ada objek atau enggak? Ada objek enggak? Ada. Kan dalam bahasa Arab, kata kerja, ada kata kerja yang tidak membutuhkan objek, ada kata kerja yang membutuhkan objek.
Gitu. Berarti minimal kata kerja dalam bahasa Arab itu ada kata kerja, ada subjek. Tapi ada kata kerja nanti ada kata kerja, ada subjek, ada objek. Nah, memotong ada objek. Mana objeknya? Ini. Watin. Itu sebabnya dia barisnya fathah. Ini namanya maf'ul bih. Maf'ulum bih. Maka barisnya na. Maf'ul bih itu harus fathah atau fathatain. Tapi walaupun tidak fathah juga, Pak. Gimana, Pak? Harokat akhir dari batin gitu, Pak. Seandainya tidak maf'ul bih kan fathah juga. Bisa aja nih. Bisa jenuh. Gimana? Bukan? Ya maf'ul bih. Coba lihat terjemahan. Watin diartikan apa? Urat nadi. Ada lagi diartikan watin itu adalah pembuluh darah di jantung. Gitu. Jadi apapun nanti diskusinya tentang watin itu adalah sesuatu yang sangat vital. Iya? Maka misalnya kalau Pak Hartono misalnya mengungkap tentang kematian, pembunuhan, dia tahu ini pembunuh profesional atau enggak. Kenapa? Karena pembunuh profesional tahu dia dengan yang sedikit dia langsung tek. Ya kan? Makanya ketika terjadi pembunuhan itu dilihat tadi ini profesional atau enggak. Kalau penembak yang profesional itu yang di sini tuh, tek satu. Lubangnya dikit, weng. Tak terkapar. Atau di seputar sini. Ya kalau yang nembaknya cuma di perut gitu tuh. Oh ini ngacak ini gitu. Pokoknya asal kena aja lah gitu. Paham maksudnya? Nah, di sini watin itu sesuatu yang tadi fatal itu. Kalau sudah itu kayak koid ujungnya. Paham? Ini kalau kita artikan tadi. Tadi Allah menggambarkan dengan kekuasaan kami pasti akan mengambil sanksi darinya. Tambah dipertegas lagi sanksinya. Kami akan potong urat jantungnya. Iya, mengambil. Ya. Gitu. Mengambil sanksi. Kemudian baru tegas-tegas. La qata'na. Pasti kami potong minhu dari orang itu. Apanya yang dipotong dari orang itu? Al-watin. Nah, sekarang kita tinggal memahami watin tadi. Diskusinya banyak, ada yang dikatakan urat nadi, ada yang dikatakan urat pembuluh darah yang paling dekat dengan jantung. Walaupun disebut urat nadi di sini kan ini pasti terkoneksi dengan jantung juga. Beda kalau ini di sini orang potong tangan ini masih bisa waktu setengah jam atau 1 jam ini baru koid kalau di sini. Nah kalau di sini ini pangkalnya. Fahim? Nah, ini artinya Allah menggambarkan begitu besarnya dosa dari taqawwala sehingga Allah mengambil sanksinya yang luar biasa. Marah. Nah, itu dia. Mengapa marah dengan taqawwala? Karena ini mengaburkan kebenaran kan? Ini bisa merusak kebenaran itu. Iya, Pak. Kemudian sama maka kalau kemudian agak lama. Iya. Kenapa
Wow, kan kerennya kan di situ ya enggak. Saya merasa tersanjung itu ngajar itu di situ. Mengapa tidak pakai fa aja? Mengapa pakai summa? Kan gitu. Ya. Karena kita udah tahu konsepnya. Kalau fa itu langsung, summa itu ada jeda waktu. Fa itu cepat, summa itu lama. Saya jawab aja dulu supaya jangan salah. Wallahu a'lam. Gitu. Walaupun nanti kemudian kita mencoba untuk mencari apa alasan gitu, tapi di backup dulu aja kita dengan wallahu a'lam. Jadi ketika mengucapkan wallahu a'lam itu sebenarnya meng-backup semua yang saya jelaskan tadi, itu semua pendapat saya, itu bukan kebenaran. Yang tahu persis kebenaran adalah Allah. Kita bebas untuk membahas dan insya Allah terhindar dari yang tadi. Gitu. Kalau misalnya coba-coba jadi dipilih oleh Allah summa itu untuk menunjukkan bahwa proses mencabutnya itu berproses panjang sehingga azabnya itu lebih terasa, sehingga perjalanannya kalau nonton bioskop itu kalau langsung musuhnya mati itu kan nggak seru, tapi kalau ada proses panjang itu menjadi lebih resep gitu. Bisa. Udah bisa jadi penafsir itu. Iya kan? Udah bisa jadi penafsir itu. Kayak kita nonton film India. Ladu Singh. Iya kan? Ya Allah lama amat, kenapa gak langsung aja gitu, lama gitu. Kan buat penasaran penonton kan? Gitu. Bisa, salah satu di antaranya, ya. Kenapa? Karena di depan tadi Allah semuanya menggunakan kata dari sisi Allahnya. Jadi ini summa itu bukan dari sisi Allahnya, dari sisi orang yang kena itu. Faham? Kan kalau langsung dipateni selesai, Pak. Iya? Nah, gitu. Nah, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadzuqul azab. Setiap kali hangus kulit mereka, kami ganti dengan kulit yang baru agar mereka merasakan azab. Jadi kadang-kadang menyiksa itu Jadi barangkali makna esensi dari penggunaan kata summa. Ya, gitu. Atau kedua, ini kan akhozna dengan kotokna ini kan dua hal yang beda. Kotokna ini adalah lanjutan dari akhozna. Bisa jadi juga mungkin setelah akhozna dia tobat. Paham? Setelah akhozna dia tobat. Karena selalu Allah memberi ruang untuk orang bertobat itu. Ya. Kita diberi panjang umur hari ini kan salah satunya supaya kita senantiasa bertobat. Betul? Nah, tadi. Karena ini kotokna adalah lanjutan dari akhoz. Jadi kalau proses awalnya tadi setelah dia diberikan hukuman, dia menyadari kemudian dia bertobat, mungkin nggak nyampe ke kotokna. Paham? Justru terbalik, kalau menggunakan kata fa berarti tertutup ruang untuk bertaubat. Wallahu a'lam. Balik lagi. Ini kan kita mencari hakikat rahasia mengapa summa bukan fa. Ada dua versi sudah. Versi saya dan versi Pak Marmah. Gitu. Ya. Summa kemudian la qata'na
pasti kami potong minhu darinya alwatin, urat jantungnya, urat nadinya. Dan kita kalau sudah disebut urat jantung, urat nadi, pasti nanti berhubungan dengan kematian. Gitu. Fahim? Summa laqata'na minhul watin. Summa laqata'na minhul watin. Ya. Summa laqata'na minhul watin. Lagi. Dari la akhazna 45. La akhazna minhu bil yamin. Summa laqata'na minhul watin. Barangkali dua ayat ini kata barunya cuman watin. Ya. Akhazna yamin itu sudah sangat banyak. Ya. Tinggal lagi tadi kita bagaimana kita memahami, kan kalau pengertian standarnya akhazna adalah fi'il madhi, madi maklum, kan gitu. Nah, sekarang di atas dari pembahasan soal fi'il itu, mengapa dan kapan kita menggunakan bentuk lampau, kapan kita menggunakan bentuk sedang dan yang akan datang. Itu lanjutannya. Kalau seandainya untuk yang akan datang tapi digunakan dalam bentuk lampau, apa artinya? Paham? Jadi dari bahasa Arab tadi kita udah lebih naik ini, sudah lebih naik. Ya. Jadi kalau hanya sekedar itu hanya fi'il madhi, fi'il mudhari, itu hanya selesai di situ. Itu. Sahabat Quran, saya mohon sampai di sini dulu. Lumayan 2 ayat. Ya, pendek-pendek, dan kita berasa sudah tadi sedikit mengaplikasikan. Maka saya sebut tadi sedikit-sedikitnya setiap hari kita harus memasukkan pelajaran-pelajaran yang kita catat itu ketika kita baca Quran. Supaya apa nanti? Begini. Tujuan kita adalah untuk menambah kekaguman kita kepada Quran. Gitu. Salah satu pendekatan yang kita gunakan, salah satu alat yang kita gunakan untuk menumbuhkan kekaguman itu adalah dengan pendekatan bahasa. Dan jangan lupa, ini pendekatan yang paling dan tidak ada yang lebih dari itu. Ada, tapi nggak akan menyamai nilainya dengan bahasa. Ya, gitu. Makanya ada yang mengatakan orang kalau sudah memahami bahasa, maka berarti sudah 50% dari tafsir. Berarti 50-nya tinggal tambahan pendapat ini, pendapat ini, pendapat ini. Fahim? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.